Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemetaan SIG dan UAV lingkungan. Dan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-9 dengan materi Sistem Informasi Geografis berbasis web. Kuliah hari ini kita akan lakukan secara asinkronus dan saya akan bagi menjadi 4 bagian. Di antar bagian nanti akan ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab untuk bisa lanjut ke bagian berikutnya. Baik, ini adalah outline kuliah hari ini yang akan saya berikan. Pertama, saya akan memberikan dasar-dasar dari World Wide Web atau internet. Kemudian berikutnya saya akan masuk ke GIS berbasis web atau web-based GIS. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kenapa kita membutuhkan GIS berbasis web dan apa pula alasan yang mendasari kita tidak memerlukan GIS berbasis web. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang standar-standar yang ada di dalam GIS berbasis web yang dikeluarkan oleh OGC. Apa itu OGC? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Lalu berikutnya yang terakhir adalah tools dan software. Di sini kita akan berbicara tentang teknologinya. Dan lebih khusus nanti kita akan coba bahas juga teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan oleh Esri. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar-dasar dari www atau World Wide Web atau internet. Walaupun sebenarnya antara World Wide Web dan internet ini adalah dua hal yang berbeda. Kita akan coba pelajari dasar-dasarnya. Where does the internet come from? Where does the internet come from? Not sure? Okay, let's start with the basics. The internet is a global network of interconnected computers used to deliver that vast collection of digital pages we call the World Wide Web. They're not the same thing. It's actually an enormous system of cables, real physical cables, traveling all around the world, connecting our devices to the servers that store the pages we want to view. How does it work? First, your device needs to connect to your internet service provider's network. Congratulations, you're now part of the internet. By entering the address of the website you want to visit, you send an electronic request for information over your phone line or cable to your ISP. The ISP sends the request to a server further up the chain, a domain name server or DNS, which acts as a kind of directory. The DNS looks for a match for the address you've typed in. When it finds it, the request is sent to the server hosting that website. That server could be in a different country, so the request needs to travel along cables both under the ground and under the sea to reach its destination. Yep, it really does go under the sea. These subsea fiber optic cables literally connect the world, linking continent to continent, with the exception of Antarctica. 95% of international digital traffic travels this way. Just think, most of your tweets and emails have been underwater. Running under the seabed, these thousands of kilometers of fiber optic cable are known as the internet's backbone. Without them, the global internet just wouldn't work. Amazingly, they're only as thick as a garden hose, making them prone to the occasional shark bite. So, if your internet's slow, blame a hungry shark. It's never a big problem though. The cable network's so vast, the request simply reroutes. Contrary to popular belief, the internet is never down. The request finally reaches the data center housing the server where the website lives. The server sends the requested information back across the network, broken down into chunks of data called packets, which your device puts back together like a jigsaw to form the web page you see on your screen. And all this happens in the blink of an eye, all over the world, millions of times per second.
Itu tadi video singkat tentang penjelasan internet ya, internet sedunia global internet. Jadi kalau yang kita lihat dari video tadi, bentar. Kita lihat dari video itu, kenapa kita bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer lain adalah karena adanya internet. Prinsip dasarnya adalah komputer kita melakukan request ya, melakukan request, kemudian ISP atau Internet Service Provider akan mengirimkan request kita ini ke komputer lain mungkin di belahan dunia yang lain dengan alamat yang sesuai. Kita memasukkan misalnya alamat google.com, kemudian komputer kita terhubung ke router ya, ke router internet ya. Misalnya yang pakai IndiHome kan di rumahnya ada router ya, ada router. Kemudian router ini akan menyambungkan ke Internet Service Provider ISP tentunya, kemudian akan disambungkan ke komputer lain, komputernya Google ya, karena tadi kita merequest google.com, maka kita akan disambungkan ke komputernya Google. Komputer ini kemudian kita kenal sebagai server gitu ya, server. Lalu kemudian server akan memproses gitu ya, memproses permintaan kita tadi, request kita tadi, dan memberikan informasi sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya, yang kemudian kita sebut sebagai respon ya. Kalau tadi kita minta request, server akan memberikan respon gitu ya, timbal baliknya seperti itu. Dan bagaimana komunikasi itu terjadi? Kalau tadi kita lihat di video ini, komunikasi itu terjadi karena adanya jaringan kabel. Jadi walaupun kita terkoneksi dengan WiFi misalnya ya, atau misalnya teman-teman pakai handphone terkoneksinya lewat jaringan 4G atau 3G gitu kan, atau 5G misalnya, tidak ada kabel di situ, tapi bagaimana teman-teman bisa mengakses misalnya Google ya dari handphone misalnya, atau dari laptop yang terkoneksi ke jaringan WiFi misalnya, itu tetap basicnya adalah menggunakan jaringan kabel. Kabelnya itu terbentang di seluruh dunia ini, terhubung, menghubungkan antara satu benua dengan benua lainnya, dan kabelnya itu ada di bawah laut gitu ya teman-teman ya. Jadi di bawah laut kita itu ada banyak sekali kabel-kabel yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lainnya, satu benua dengan benua lainnya. Itu yang memungkinkan kita mengakses Google dari Indonesia, padahal sebenarnya servernya Google kan ada di Amerika Serikat misalnya, seperti itu. Tapi kita bisa mengakses dari sini karena adanya kabel tadi. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ada yang baru-baru ini gitu ya, jaringannya IndiHome itu agak terhambat. Kenapa? Karena kabarnya kabel bawah laut yang menghubungkan Jakarta dengan Singapura itu digigit hiu gitu kan. Tadi juga di video ada ya, teman-teman lihat ya, kabelnya digigit hiu gitu. Karena memang ya kabelnya kabel fisik gitu ya, kabel fisik ada di bawah laut, dan case-nya mungkin kemarin digigit hiu. Tadi anekdotnya kalau teman-teman lihat di video, kalau teman-teman dapat atau akses internetnya lambat gitu, jadi salahkanlah hiu yang lapar gitu. Lapar kan lalu menggigit kabel yang ada di bawah laut gitu. Ya itu ya teman-teman ya, basicnya dari internet. Jadi internet beda dengan World Wide Web ya, atau www atau www ya. Kalau internet itu adalah bagaimana komputer di dunia ini saling terhubung ya. Sejarahnya dulu dimulai dari Departemen Pertahanannya Amerika Serikat mengembangkan sebuah teknologi di mana antar satu komputer dengan komputer lainnya bisa saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi ya. Jadi memang awalnya dulu internet ini dikembangkan untuk kepentingan militer, sama seperti kemarin kita belajar tentang kita belajar tentang GPS atau GNSS, itu juga awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer. Baru kemudian setelah berkembang, kemudian diakses
atau bisa diakses oleh sipil gitu ya. Sama dengan internet ya, internet juga seperti itu, awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer supaya komputer dari satu pangkalan dengan pangkalan lainnya barangkali seperti itu ya, itu saling terhubung jadi bisa saling berkomunikasi secara jarak jauh gitu ya. Gitu. Kemudian baru bisa digunakan oleh sipil seperti sekarang. Itu internet ya. Bedanya dengan World Wide Web, kalau World Wide Web itu ya halamannya gitu ya, kalau kita mengakses google.com gitu, halaman yang kita lihat itu adalah salah satu contoh dari World Wide Web gitu. Ya, jadi dia bagian dari internet ya, bagaimana kita melihat data yang disajikan lewat internet, yaitu melalui World Wide Web tadi, seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita rangkum tadi apa yang ada di video tadi, dasar dari operasi yang ada di internet itu seperti ini. Ada yang kita sebut sebagai computer client ya, misalnya kita sebagai pengguna Google ya, atau pengguna YouTube gitu misalnya ya, itu kita sebut sebagai client atau user gitu ya, pengguna. Kemudian ada lagi komputer lain, tentunya komputernya punya spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang, yang teman-teman pegang sekarang. Komputer ini kita sebut sebagai komputer server ya. Komputer ini selalu hidup setiap saat karena memang tugasnya adalah untuk melayani klien ya. Klien ini tidak hanya satu ya teman-teman ya, klien yang ada di sini tidak hanya satu, ada banyak, ada jutaan gitu ya. Karena itulah server harus selalu menyala, karena dalam suatu waktu dia bisa melayani jutaan permintaan dari klien gitu ya. Dan itu setiap saat ya. Mungkin kalau kita di Indonesia mengakses sekarang misalnya sekitar jam 12 siang misalnya gitu ya, sedangkan di belahan bumi lain mungkin sedang tengah malam barangkali seperti itu kan ya. Tapi untuk server tidak berlaku seperti itu gitu ya. Jadi setiap saat dia bisa melayani, ada yang mungkin dari Asia seperti kita gitu kan ya, ada lagi mungkin suatu saat dari Amerika Serikat misalnya dengan waktu yang berbeda gitu ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan pada saat kita mostly mungkin sedang istirahat, ada juga sebagian dari kita yang mengakses internet, dan server tentunya harus selalu siap seperti itu. Maka dari itu biasanya komputer server ini punya spesifikasi yang memang berbeda dengan komputer klien ya. Apa yang terjadi antara klien dan server? Antara klien dan server akan saling berkomunikasi tentunya melalui jaringan internet seperti yang tadi kita ceritakan. Ya, bisa melalui jaringan kabel bawah tanah, bawah laut seperti itu. Ya, atau kalau misalnya antara klien dan server ini berdekatan, ya bisa melalui jaringan kabel biasa seperti itu ya, bukan jaringan kabel bawah laut. Ya, ini yang terjadi adalah klien melakukan yang namanya request. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang tadi ya, klien merequest atau membuat permintaan gitu ya. Membuat permintaan, kemudian permintaan ini akan dikirimkan melalui jaringan internet. Ya, sebenarnya di sini juga ada proses lagi yang terjadi di sini ya. Kalau teman-teman misalnya, atau kita teruskan dulu ya. Kemudian yang dilakukan oleh server apa? Yang dilakukan oleh server adalah memberikan respons sebagai timbal balik dari request yang dikirimkan oleh klien. Request dikirim, kemudian diproses oleh server memberikan respon seperti itu, sehingga responnya akan diterima oleh klien gitu ya. Nah, yang tadi saya ceritakan yang terjadi di dalam sini ini sebenarnya lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Klien tadi mengirimkan request ya. Kemudian di situ
ada informasi alamat dari server yang dituju. Itu ya. Kita misalnya mengetikkan google.com gitu ya. Google.com ini adalah yang kita sebut sebagai domain name gitu ya, domain name. Domain name ini kemudian akan diterjemahkan oleh suatu server yang lain. Sebenarnya di sini ada juga server ya, di sini ada juga server yang lain yang mencatat alamat google.com tadi dan menerjemahkan itu ke dalam sebuah angka-angka yang kemudian kita kenal. Mungkin teman-teman juga pernah lihat, pernah tahu ada yang namanya IP address. IP address misalnya seperti ini ya, IP address seperti ini 172.222.22.22 seperti ini. IP address seperti ini, inilah yang melekat pada server ya, alamat servernya ini ya, sesuai dengan namanya ya, IP address. Alamat ini melekat pada server, tapi kita tentunya akan sulit kalau kita harus mengetikkan alamat ini, alamat IP address ini ke browser kita gitu ya. Misal teman-teman ketikkan di Google Chrome gitu misalnya ya, IP address ini tentunya akan sulit ya, sulit diingat dan kurang user friendly ya. Maka kemudian dikembangkan sebuah metode ya yang kita sebut sebagai domain name ya. IP address ini sebenarnya kalau kita terjemahkan adalah domain name ipb.ac.id gitu ya. Ini tentunya akan lebih mudah bagi pengguna untuk mengetikkan di browser gitu ya. Ketikan ini saja ini akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan angka-angka seperti ini. Nah, yang terjadi di sini tadi, klien akan mengetikkan alamat ini, domain name ini, kemudian ada sebuah server yang namanya domain name server atau DNS server. DNS server ini akan menerjemahkan domain name tadi ke dalam IP address gitu ya. Oh, IP address-nya ini. Kemudian setelah mengetahui IP address-nya, maka dia akan mengirimkan ke server yang sesuai, server yang dituju ya, karena di dunia ini ada banyak sekali server gitu ya, dan setiap server akan memiliki alamat yang unik seperti ini ya. Tentunya kita klien ini tidak boleh salah alamat gitu ya. Misalnya barangkali teman-teman pernah memasukkan atau mengetikkan alamat website yang salah gitu ya. Harusnya ipb.ac.id, tapi teman-teman ketikkan di sini itb.ac.id. Nah, jelas beda gitu ya. Itu akan diarahkan ke IP address yang berbeda. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya respons yang diberikan tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu ya. Ya, itulah kira-kira dasar-dasar dari operasi internet yang ada ya di dunia ini. Baik, ini adalah bagian yang kedua ya. Untuk bagian yang pertama tadi sudah saya berikan, kemudian untuk masuk ke bagian yang kedua ini silakan teman-teman jawab pertanyaan yang akan muncul setelah video ini selesai gitu ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi di bagian yang kedua.